Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih sama Bintang. Apa kabar semua nih teman-teman? Semoga dalam keadaan baik ya. Kali ini sedikit pengen share lah ya. Dan aku pengen restorasi full Honda Beat. Ini Honda Beat aku yang ya Honda Beat tempur lah bisa dibilang. Ini Honda Beat buat usaha. Dan udah lama banget dari beli 2017 nggak pernah diapa-apain. Dan ini pengen ya dirapi-rapiin lagi. Karena awal mulanya dari CVT-nya. CVT-nya itu udah bunyi klotok-klotok awalnya. Pas dibongkar waktu itu, ternyata rollernya udah pada copot. Karena ini bener-bener motor tempur, akhirnya kasihan ya udah lama banget. Dan ini udah berjasa juga buat usaha ya, khususnya untuk aku nih. Jadi ini hari ini, video ini pengen aku full restorasi. Mungkin mulainya itu bingung nih, aku mulainya dari mana karena udah banyak banget yang harus diganti-ganti. Dan sedikit aku mau upgrade ya, atau aku mau modif lah sedikit-sedikit. Yang pertama, ada sebagian yang udah aku repaint ya. Contohnya yang kayak gini nih. Ini filter udara udah aku repaint. Terus CVT udah aku repaint. Dan ada ini ya, crankcase. Crankcase ini udah aku repaint juga. Jadi kelihatannya clean banget. Karena aku udah pakai yang pernah aku buat videonya, ini pakai Anodes Sapporo. Dan spakbornya juga udah aku repaint juga. Ada sebagian yang udah aku repaint, body-body kasar, terus banyak sih sebenarnya. Dan udah aku beliin partnya juga. Partnya udah aku beliin beberapa. Kalau kayak handle ini nih bawaannya, karena ini waktu aku beli udah pakai KTC. Nanti bakalan diganti grip. Banyak lah lumayan. Yang paling pertama itu kayaknya mulainya dari kaki-kakian dulu nih. Oke, kita langsung aja nih. Kita mulai dari kaki-kakian dulu nih yang ini. Oh ya, aku mau sekedar info aja. Ini CVT dan baru pertama kali aku ngerasain CVT motor. Karena emang ini motor tempur. Itu dalemannya pada copot. Jadi full semua ini udah aku ganti originalnya Honda. Udah aku videoin juga nanti cara pemasangnya atau gimananya, itu semua ini full udah aku ganti. Dan apalagi ya, kalau masalah mesin itu udah aku servis. Ini full aku servis ya sedikit-sedikit ya sendiri ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Kita mulai dari yang kaki-kakiannya dulu nih. Oke, langsung aja nih. Kita pasang shocknya, shock depannya ini. Dan shock depan ini udah aku repaint juga pakai Anodized silver. Jadi kita langsung pasang aja nih. Dan rencananya nih aku mau turunin sedikit ya. Cuman patokannya itu hanya baut. Dan ini ada baut khusus buat downsize. Jadi yang baut downsize ini yang bisa bakalan nurunin shock ini. Jadi lebih aman ya, karena nantinya bakalan bisa dipakai dua, baut standarnya sama baut downsize-nya itu bisa dipasang. Yang pertama itu baut downsize-nya itu langsung kita pasang aja. Karena itu tengah kayak gini nih. Jadi nanti yang tengah-tengah ini sampai sini. Yang pertama ini dimasukin, baru kita masukin shocknya. Dan aku ukurnya pakai ini aja sih. Pakai baut. Aku ngukurnya pakai baut ini aja. Dipentokin ke atas. Udah dikencengin aja. Biar kunci aja dulu. Oke, baut downsize-nya udah kepasang ya. Jadi kita langsung masukin aja baut orisinilnya. Jadi biar lebih aman. Baut orisinil, tapi ini udah dikencengin dulu. Ini langsung masukin aja. Udah aku pasang. Jadi tinggal masang yang satunya lagi. Oke, shock depannya udah kepasang ya, kanan kirinya, dan udah di center. Jangan lupa baut aslinya dimasukin juga kanan kiri. Dan sebelum masuk ke tahap berikutnya, pastiin dulu asnya masuk. Masuknya gampang ya, ke sebelah kirinya. Pastiin dulu nih. Nah, ini udah aman banget ya, gampang masuknya. Jadi kita langsung masuk tahap yang berikutnya. Oke, tahap berikutnya aku mau pasang spakbor. Dan ini spakbor ada dua. Yang sengaja ini aku repaint dua buat gantian, karena yang satu udah agak patah. Jadi langsung aja nih kita pasang spakbornya.
Oke, spakbornya udah kepasang, jadi tinggal kenceng-kencengin aja. Oke, spakbor udah kepasang, jadi tinggal langsung ke tahap berikutnya. Oke, lanjut lagi ya ke proses berikutnya. Dan ini aku pakai ban, dan aku baru ganti ban juga. Pakai Maxxis untuk ban depan, ukurannya 90/80. Ini ukurannya 90/80. Dan kalau velgsnya itu masih bawaan originalnya, dan ini aku repaint aja pakai anode silver. Banyakan anode silver ya, karena aku pengen motor ini itu lebih clean aja. Dan satu lagi aku bakalan pasangin ini. Ini disc brake ukuran 260 dari Black Diamond. Ini aku udah pasang di beberapa motor juga, di Scoopyku juga aku pasang Black Diamond. Dan ada baut-baut tambahan, baut-baut stainless. Ini baut-baut cakram. Udah, paling gitu aja. Jadi langsung aja nih kita masuk ke proses perakitan ya, velg, ban, dan disc brake-nya, masang di shock depannya, bagian depannya. Oke, langsung aja ya. Oke, sudah kepasang ya. Tadi pakai impact. Nah, sekarang nih aku pengen kencengin karena takut nggak kenceng. Jadi aku mau manualin dulu nih. Aku cek satu-satu. Kalau udah selesai langsung aja nih kita pasang, dan tampilannya kayak gini. Oke, sekarang ke proses berikutnya ya. Dan sebelumnya aku mau pasang bracket dulu karena aku upgrade ya dari ukuran standarnya di 260. Ini ukuran standarnya itu di bawah 260, jadi aku pasang bracketnya dulu. Bautnya udah pakai baut stainless. Jadi ini udah aku setting juga. Oke, untuk bracketnya udah kepasang ya. Dan ini kalipernya pakai warna ini ya. Ini warna suka-suka sih sebenarnya. Ini karena aku pengen yang beda aja. Jadi ini aku repaint. Ini bawaan aslinya, tapi aku repaint warna pink candy. Oke, langsung aja nih kita pasang. Pemasangannya seperti biasa ya kalau kita masang ban motor. Jadi ya standar-standar aja. Mungkin karena ini baru dicat aja sih, kayak lebih hati-hati aja. Dan untuk bushing gearbox itu aku cat juga biar agak-agak serasi ya sama kalipernya. Ban dan velg udah kepasang, jadi kita langsung aja nih lanjut pasang kalipernya nih. Dan BTW kalipernya itu gimana ya? Kalau bisa dibilang ini warnanya suka-suka lah ya. Karena emang aku pengennya agak sedikit beda dari yang biasa. Dan biasanya kan itu warnanya selalu serasi ya. Dan aku pengen banget nih modifikasi warna yang nabrak. Cuman bisa dibilang agak norak ya, dan bisa juga dibilang enggak. Itu balik lagi ke selera. Tapi yang pasti aku pengen tampilannya agak beda dari yang biasanya. Oke, lanjut lagi ya. Sekarang kita pasang kalipernya nih. Oke, udah kepasang ya. Kaliper, bracket, dan disc ukuran 260 udah kepasang ya di bagian kaki-kaki depan. Oke, kita lanjut lagi untuk proses yang berikutnya. Dan ini tampilannya. Oke, lanjut lagi nih. Ini baru kedatangan barang-barang online nih. Ini salah satu part yang bakalan aku ganti nanti di beberapa bagian di motor ini. Yang pertama ini aku beli baut Pro Ball CVT.
Ini aku beli di online juga. Terus yang kedua ini full step. Ini grip dari Black Diamond, dan ini salah satu yang wajib kalau misalnya aku sedikit ngerapin motor atau modifikasi ya. Dan ini barang harus ada. Jadi kita langsung pasang aja dan kita langsung buka aja nih. Yang pertama aku bakalan pasang ini nih. Ini wajib banget dipasang di motorku kalau misalnya lagi mau modif. Oke, kita buka aja langsung ya. Ini barang yang wajib banget kalau misalnya aku modifikasi. Nggak tahu kenapa aku suka banget sama hal yang satu ini. Dan aku udah pernah make ini, barang produk ini itu hampir 3 motor ya. Aku pernah pakai di PCX, aku pernah pakai di Scoopy juga, dan ini aku pakai di ini. Sebelumnya aku pernah pakai di Mio. Dan ini karena aku udah beberapa kali beli dari toko online-nya, aku dikasih bonus ini. Jadi kita langsung pasang aja. Kenapa ini aku seneng banget? Karena ada beberapa mata kuncing yang menurutku beda ya. Ini harganya aku beli di 95.000. Ada juga yang 35.000 atau yang 25.000. Cuman dia beda, kalau menurutku tampilannya beda. Dan mata kucingnya itu bener-bener beda ya. Nah, dia bentuknya gini. Dia udah ada lengkungan buat ininya, buat ditabung soknya ya. Kurang lebih kayak gini lah. Oke, kita langsung pasang aja nih. Dan aku biasanya ngukur 2 jari ya, dari pas tengah tabung sini nih. Oke, udah pas. Tinggal ditekan aja. Masangnya sih gampang banget. Dan ini aku baru pertama kali masang di tabung shock silver. Biasanya aku semua rata-rata di warna hitam ya. Dan ini kayak gini nih tampilannya. Oke, lanjut lagi. Sekarang mau pasang baut Probol CVT. Ini bisa dipakai buat Scoopy sama Beat, Vario juga bisa, sama. Dan aku beli di online ini harganya kalau nggak salah 90.000 deh. Apa 100 ya, saya lupa. Dan sekarang ada beberapa juga yang aku kasih baut Probol, khususnya yang di depan sama yang di CVT. Sekarang yang di CVT dulu nih. Dan aku baru beli yang di CVT. Kita langsung pasang aja ya. Oke, bautnya udah kepasang semua ya di bak CVT, dan ini tampilannya kayak gini. Oke, lanjut lagi buat pasang footstepnya nih. Dan ini dari merek Myvex, dan belinya di online juga. Ini sekitaran 50.000. Jadi kita pasang aja langsung. Ini udah dapat perlengkapannya ya. Udah ada pelornya sama pernya. Dan ini tampilannya. Jadi kita langsung pasang aja nih. Oke, kita langsung pasang aja nih. Ini dapat per, bosing, dan ada plat juga. Jadi yang pertama kali pernya dimasukin ke footstepnya. Terus pelornya dimasukin. Ini jangan lupa ya, karena ini busingnya agak gede. Jadi udah dapet, jadi tinggal masukin. Kalau nggak dimasukin duluan nanti susah buat ngoncinya. Langsung pasang platnya, tekan, dan dimasukin aja pelan-pelan. Masangnya sih nggak terlalu susah-susah amat ya. Usahain pelornya jangan keluar dari bracketnya ya. Oke, kalau udah kayak gini tinggal masukin penguncinya. Tinggal dipasin aja nih. Sampai keluar dari sini ya. Oke, ini penguncinya udah sampai keluar kayak gini ya. Jadi dia dapat juga pengaitnya. Jadi pengaitnya tinggal masukin aja.
Masangnya gampang. Udah jadi. Dan ini tampilannya. Oke, sekian dulu nih videonya karena durasinya udah kepanjangan, udah terlalu panjang menurutku. Jadi aku sambung di part yang kedua. Jangan lupa subscribe ya kalau emang videonya bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.